Mari saudara terkasih, kita datang kepada Bapa dengan membawa hati kita sebagai hamba kepadanya, karena apa yang kita miliki itu miliknya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, terpujilah namamu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku kan membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom saudara terkasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, merendahkan diri menaikkan syukur, pujian dan terima kasih kami yang setinggi-tingginya bagi-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan bagi kami. Ini kami akan membaca sedikit daripada firman-Mu ya. Kami mohon ya Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, menghayati dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin.
Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Haleluya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu." Artinya perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho.
Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian pembacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Kesimpulannya, hidup beriman. Dalam pengiringan pada Tuhan, kita mesti memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Yesus menaruh perhatian penting pada iman. Seberapa manfaat iman itu bagi kita, atau mengapa kita harus beriman? Maka ada 3 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, iman membuat kita berkenaan kepada Allah. Terambil pada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak berdasarkan iman, maka sia-sialah semuanya itu. Yang kedua, iman membuat kita berharap pada Tuhan. Ketidakjemuan seorang janda pada bacaan firman hari ini menyiratkan keyakinan yang kuat bahwa pasti suatu saat sang hakim akan menolongnya juga. Begitulah halnya dengan kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini, entah itu kekayaan materi, jabatan, atau semua yang kita miliki tidak dapat dijadikan sandaran hidup. Hanya orang-orang yang beriman di dalam Yesus yang senantiasa menaruh pengharapan di dalam Dia. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita dapat membacakannya dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Memungkinkan kita untuk selalu berharap pada situasi apapun. Itulah yang dilakukan oleh kita, orang yang mengandalkan iman kita
Yang ketiga, iman dapat mengajarkan kita untuk sabar. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai ke 12 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan ayat yang ke-11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dan ayatnya yang ke-12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kesimpulan dari Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan 12, orang yang memiliki iman akan sabar dan bertahan menanggung segala sesuatu yang secara daging tidak mengenakannya, karena ia tahu Tuhan pasti menolong. Sudahkah saudara-saudara hidup beriman? Marilah kita belajar dari tokoh Abraham. Imannya begitu luar biasa. Iman yang tanpa banyak tanya. Iman yang bagi orang adalah sesuatu yang mustahil. Abraham beriman demikian, makanya ia diberkati sebagai bapa orang beriman, mewariskan keturunan yang menjadi raja-raja dan diberkati kelimpahan materi oleh Allah. Perbaharui kehidupan iman kita, percayalah bahwa apa yang kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita, asalkan itu untuk kemuliaan namanya. Simpulan terakhir, orang benar akan hidup oleh karena iman. Terpujilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan.
Yesus Kristus